Oke ya teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Tentunya informasi yang akan kita share ini buat teman-teman semuanya, yaitu tentang proses pengecekan telur ya, proses pengecekan telur yang sedang ditetaskan. Jadi setelah telur ini kita dari awalnya ya kita bersihkan, terus kita masukkan ke dalam mesin penetas. Nah, dalam kurun waktu 5 hari kita cek ya, mana telur yang dibuahin ataupun yang enggak dibuahin ataupun yang fertil ya. Itu dalam kurun waktu 4 ataupun 5 hari itu telur-telur yang fertil itu sudah kelihatan lah ya. Nah, begitu juga setelah telur ini proses pengecekan fertil dan enggaknya, itu dalam kurun waktu 15 hari atau sekitar 2 minggu lah ya, kurang lebihnya. Itu kita lakukan proses pengecekan ini ya, kondisi telur yang sudah fertil itu, apakah proses pertumbuhan dari si janin itik yang ada di dalam telur itu bagus atau enggaknya, nanti akan kita ketahui ya teman-teman ya. Jika nanti biarpun dalam kemarin sudah kita cek kondisi telurnya fertil, namun di pengecekan yang kedua di hari yang ke-15 ya, misal kondisi telurnya itu enggak menetas, nanti akan ketahuan ya. Nanti telur yang bisa menetas dan telur yang enggak itu nanti akan ketahuan ya. Dalam arti menetas itu proses pertumbuhan si bahasa kedokterannya apa itulah lupa. Jadi yang dari si janinnya itik itu normal atau enggak, nanti akan kita ini ya, nanti akan kita ketahui. Oke, langsung saja yuk kita lakukan proses pengecekannya ya. Gue lampu nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang. Nah, ini siji bendisit. Oh iya wis ora apa. Kita patung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya untuk proses ngeroi turut naik nak. Untuk proses ini ya pengecekan telur, ini kita nyalain lagi ya, tadi kita matikan. Ini ya, ini kita di hari yang kedua minggu kita lakukan proses pengecekan telur ya, apakah telur ini proses pertumbuhan si itiknya itu normal atau enggak. Kita akan ketahui di usia yang kedua minggu ya. Nah, misal pertumbuhan si janin dari itiknya ini bagus, akan kita lanjut. Tapi jika kelihatannya itu kok enggak berkembang, dalam arti mati gitulah ya, langsung kita pisahin ya. Oke, langsung saja yuk kita lakukan proses pengecekannya ya. Untuk proses pengecekannya biar jelas, kita matikan ya teman-teman ya dari lampu yang sedang menyala di dalam sini. Siji badi sing mesin ya. Telir kok setrum. Nah. Oke, pateni lampu. Oke ya teman-teman ya, ini kondisinya gelap ya.
kondisinya gelap karena biar kelihatan. Ini mau tapi ya. Oke, dengan apa? Oke. Nah, ini kita siapin ini ya. Siapin tempat untuk naruh telurnya ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini abang-abang itu. Keton. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini untuk mengecek kondisi telur yang fertil ya di usia 4 ataupun 5 hari ya. Nah, ini setelah dalam kurun waktu 2 minggu ini proses pertumbuhannya si janin itu udah kelihatan ya. Dan ini misal dengan kondisi apa ya, ciri-ciri ini apa ya, di apa, cangkang dari telurnya ini kelihatan kayak serat ini ya, yang warna merah-merah ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini kan kelihatan serat ini ya. Nah, ini bisa dikatakan proses pertumbuhan dari si janin itiknya ini normal ya, nggak ada kendala ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertumbuhan dari janin si telur itu bagus ya. Nah, nih. Oke, ini juga bagus ya. Nah, itu ya. Kira-kira kelihatan nggak ini ya? Gerakan apa? Goyang itu ya, gerak itu ya. Nah, itu. Ini ciri-cirinya telur yang proses pertumbuhannya itu bagus ya. Setelah kurun waktu 2 minggu. Nah, ini juga proses pertumbuhan si itiknya bagus. Oke, ini juga bagus ya. Bisa nampak ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, ini kita dekatin ya. Nah, itu kan kayak semacam ada pergerakan itu ya. Nah, itu kan ciri-cirinya bahwa pertumbuhan dari si apa ya, janin itik itu bagus ya, normal ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini kayak kalau orang ini bisa dibilang kayak lagi USG ini. Ini si junior ketawa ini yang lagi suruh ngerekam. Nah, ini lagi USG telur bebek ini ya, kayak dokter aja. Nah, itu ya teman-teman ya, nampak itu ya. Nah, ini juga kondisi telurnya, pertumbuhannya normal ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama ya. Nah, tuh. Kelihatan ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Masih ada pergerakan. Nah, ini ya. Pertumbuhan dari si janin itik ini masih apa, normal ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, kita bisa senterin ke dalam lewat lubang angin ini ya. Setelah telur itu kan ada lubang anginnya. Ini juga hidup.
Yang ini juga hidup ya, normal ya pertumbuhannya. Yang ini juga normal ya. Nah itu. Nah ini juga normal ya. Nah tuh keton gerak orang ini sih. Ora. Nenggene mendengar keton. Oke keton. Pada baik sih. Nah tuh ya. Jadi ini nih di dalam cangkang apa cangkang telurnya ini, di dalamnya itu banyak sekali seratnya itu ya. Seratnya ini warna kayak warna merah gitu ya. Nah ini pertumbuhan si janinnya ini normal ya. Oke, yang ini juga normal. Nah, yang ini juga normal ya. Nah itu ya, bisa teman-teman lihat itu ya, bergerak itu ya. Nah itu. Oke, gerak biar kelihatan geraknya. Kita lanjut. Nah ini pun sama ya teman-teman ya. Ah ini pertumbuhan si janinnya normal ini ya. Nah tuh kan kelihatan kan kayak seratnya itu ya. Nah ini. Oke, kita lanjut. Ini juga normal ya pertumbuhannya. Oke, tepatin ya kan guys, mesin cincin. Ini KBB ya. Cabut pengen. Ceret. Nah. Oke, ini juga normal ya. Nah itu. Nah ini seratnya ini kalau kita perhatikan ini, nah ini mungkin dari kamera nampak lah ya. Nah ini nih ya. Dan ini serat warnanya itu warna merah. Itu apa ya ciri-cirinya untuk proses pertumbuhan si janin itiknya itu normal ya. Namun untuk pengecekan di ini ya, usia yang ke-15 ini pun kita belum tahu juga nanti di pengecekan yang ke usia 21 ya teman-teman ya. Kayak yang ini juga normal ya pertumbuhannya. Iya, kalau yang kita harapkan itu setelah kita pengecekan ini ya bagus semua ya. Nah ini juga normal ya. Nah itu. Oke, yang ini juga normal. Yang ini juga normal. Ini juga oke, normal ya itu. Banyak sekali ininya ya. Oke, yang ini juga normal dan ini malah kelihatan sekali ya ini. Jelas nggak ini di kamera nih pergerakan dari si ini. Coba kita cari posisi yang ini ya, biar nampak. Nah itu kelihatan gerak ya. Ya. Ini juga bagus.
Ini juga bagus ya. Oke, ini juga kelihatan bagus ya, ini bergerak juga ini ya. Nah, tuh. Ini juga bagus. Yang ini juga ya, tuh. Bagus juga. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa ini ya. Ini salah satu contoh ya. Ini kemarin kan setelah dalam waktu 5 hari ya kita cek telur ini kan fertil ya, dibuahin ya. Nah, ini setelah kita cek lagi di usia yang ke proses penetasan yang ke 15 hari. Ini enggak pertumbuhan si janinnya itik ini enggak normal ya, alias gagal ini ya. Nah, ini kelihatan terang sekali nih ya. Nah, tuh. Bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, ini ada kayak lingkaran merah kayak darah ya, kayak darah di dalam telur itu. Dan ini masuk dalam kategori ini gagal ya. Oke, kita pisahin ya. Yang ini normal. Kayak tadi itu ya teman-teman ya, misal yang normal dan yang enggaknya ya, yang bisa ditekan gagal dan enggak. Nah, ini juga normal, ini bagus. Yang ini juga bagus. Oke, yang ini juga bagus ya. Yang ini juga bagus. Yang ini juga bagus. Roboh. Yang ini juga bagus ya. Nah, ini malah ini gerakannya sangat kuat sekali nih ya, gerakan dari si janin itiknya ya. Nah, itu bisa kelihatan nggak ini dari kamera ini Ya, gerak. nah tuh ya, kita dekatin lagi. Nah, itu pergerakannya itu. Yang ini juga hidup ya. Nah, yang ini juga hidup. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya teman-teman ya, biarpun dalam waktu 5 hari itu bisa dikatakan telurnya itu fertil ya, atau yang dibuahi, itu nggak jamin ya di usia 15 hari itu pertumbuhan si janinnya itu normal. Nah, untuk faktornya itu sejauh ini kita belum bisa belum bisa mengetahui itu urusannya dengan pertumbuhan janin itu ya. Nah, ini ya, hidup. Oke. 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 Nah, ini bisa dikatakan gagal ya teman-teman ya. Nah, ini bau ini udah bocorin ya. Nah, ini bisa dikatakan gagal. Nah, ini gelap ini ya.
Nah ini berarti pertumbuhannya mati nih ya, pertumbuhan si janinnya. Bahkan ini sudah apa ya, Bau. sudah bau ini karena bocor. Nggak enak baunya. Yang ini hidup. Oke, hidup. Oke, pertumbuhannya normal. Sama ya, normal juga ini. Yang ini juga oke. Yang ini juga oke. Yang ini juga oke ya. Nah ini juga oke. Oke, normal pertumbuhan si janin itiknya. Nah yang ini juga. Yang ini juga normal. Nah ini gagal ya teman-teman ya, kayak yang tadi ya. Nah ini terang ya, nggak ada ini sama sekali, janinnya nggak ada pertumbuhan ya. Nah, udah kita pisah ya, ini ada 3 ya, sudah ada 3 yang nggak hidup. Nah ini juga nggak hidup ya teman-teman ya, bisa dikatakan gagal ini. Nah itu ini bisa dikatakan oh ya gagal. Nah itu ya, ini bisa dibilang ini pertumbuhan si janinnya itu udah mati ya. Tapi ini kelihatannya kayak masih ada ininya sih ya. Oke ya, kita pisahin ya, ada 4 ini. Nah ini hidup. Nah ini sepertinya ini ya, sebenarnya tadi kayak gini ya, cuman dia nggak ada seratnya ini ya, nggak ada serat-seratnya ini, nggak ada. Jadi seolah-olah dia mulus keluar gitu ya, jadi itu bisa dikatakan ya gagal lah ya. Seandainya kita taruh pun nantinya akan tetap kayak gitu aja di dalam mesin penetas. Yang ini normal, bagus ini. Nah ini kan serat-serat inilah yang kadang-kadang memperkuat ini ya. Nah tadi di telur yang barusan itu yang gagal itu nggak ada itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa dikatakan juga gagal ya teman-teman ya. Nah ini juga gagal ya. Nah nih kemarin kan masih ragu, kita kasih tanda tanya ya antara fertil dan enggaknya. Itu kan kemarin masih ragu. Nah setelah usia 15 hari Menurut keton gitu. Tanda tanya nih orang keton. nah kira keton Ora sirung muat gue cahaya kayak ini. keton Ora keton
ora kian nih ke nah kian miki ke nganu jenis nah is keton tanda tanyanya miki ketutupan banget. Nah, ini tanda tanyanya ya kemarin, tapi setelah kita masukkan ya emang gagal gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini hidup. 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 Ini juga sama ya, pertumbuhan titiknya normal. Ini juga. Yang ini juga bagus. Yang ini juga bagus. Yang ini bagus. Ini juga pertumbuhannya normal, bagus. Yang ini juga sama ya, itu bagus. Nah, ini bisa dikatakan gagal ya teman-teman ya. Nah, ini pertumbuhan si janinnya gagal, ininya mati ya. Pertumbuhan fertilnya itu enggak jadi, akhirnya dari kuning telurnya itu hancur ya karena kepanasan ya. Nah, ini bagus. Ini hidup. Nah, ini juga hidup. 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 Ini juga hidup ya. Nah, ini masih ada ini kuat. Hidup. Hidup. Ini juga hidup. Ini juga hidup. Nah, yang ini juga hidup. Nah, yang ini juga hidup. Nah, ini juga hidup ya teman-teman ya. Nah, ini. Kita lanjut. Yang ini juga hidup. 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 Ini hidup juga ya ini. Nah. Yang ini hidup. Ini juga sama, hidup. Yang ini juga hidup. Yang ini juga hidup. Yang ini juga hidup ya.
Oke ya teman-teman, untuk proses pengecekan dari mana untuk proses pengecekan telur bebeknya yang proses pertumbuhan si janinnya hidup dan enggaknya sudah ya. Nah, tadi sudah kita ketahui ya mana telur bebek yang pertumbuhan janinnya itu normal dan yang enggak ya. Oke, kita masukkan lagi ya ke mesin ini ya. Nah, ini dari semua total Kira disiram disit pak, apa mau kau disemprot? semua total ini kan untuk kapasitas mesin ini kan isinya 100 ini ya telur ya. 100 telur yang kemarin waktu kita naruh dari pengecekan pertama di 5 hari itu fertil semua ya dari 100 telur itu. Nah, setelah kita cek ini yang fertil dan enggaknya, setelah fertil kita taruh dalam kurun waktu 2 minggu. Ini pertumbuhan si janinnya ada yang gagal ya, dan ada yang gagal dan ada yang normal. Itu yang gagal tadi teman-teman lihat ya. Itu dari 100 telur yang fertil, yang gagal itu 1, 2, 3 ada 7 butir ya. 7 butir telur yang proses pertumbuhan si janinnya itu mati ya. Oke, biar ini si junior daripada bengong ya. Biar dia praktek langsung ke mesin yang sebelahnya ya. Oke, cek. Terekam berapa Pak? Itu ya biar si junior langsung belajar. Ya sebenarnya ini dalam program ini ya. Agar si junior itu dari sedini mungkin diperkenalkan dengan wirausaha ya, biarpun kecil-kecilan kayak penatasan telur ini gitu ya. Sing tertinggal di situ nggak pakai sing ngecek anggar sing tandani de gue ya kena gue cecak sisan berarti laporannya. Nggak lihat wadah ngomong gue. Jadi biar nanti setelah si junior ini besar dia nggak bingung-bingung lagi ya untuk beraktivitas atau untuk ya misal mau bekerja, setidaknya dia udah tahu lah ya seandainya untuk jalanin wirausaha gitu ya, untuk usaha kayak gini gitu ya. Kurang gede ya gue dadi wis ora apa-apa nggak kurang sana lemah. Nah, misal dia mau terjun wirausaha ini bisa dikatakan untuk melatih mental dari sisa beda cek fertilan orang sing yang sing wis 15 dina tuh dia ada kayak miki biar dia nggak kaget ya. Nah, ya dimaklumin kita pengennya itu memperkenalkan wirausaha ke si junior itu sekecil mungkin, sedini mungkin ya, baru kelas 2 sekarang ya, kelas 2 SMP sudah kita kenalin ya dengan dunia wirausaha. Sing ora boy ya. Wis ngerti, Mbok? Wis lah. Wah, ini si junior udah tahu, udah bisa katanya.
Berarti nggak sia-sia ini bapaknya ngajarin. Nggak sia-sia bapaknya ngajarin untuk ini ya, udah bisa si junior. Udah sih tanggung. Gini. Orang tuh kayaknya gitu. Oke, orang tuai. Kira bisa dipisah kalau meja dewek. Sing endi? Harus yang ki Aja. aja dipisah. Itu bisa. Dibutuh. Yo, suruh apa udah siap. Jangan maning Pak rampung ya. Baru digeletak ning sore ora apa-apa kok. Ya ora apa-apa. Sing ini dewek karo apa, Pak? Ora apa-apa. Dia langsung balik ke sesuai nganu ya, tandai. Tandane, Mbok. Bingi berantakan ya. Ini mah sing balik. Masalah kan orang ngerti. Yang ngerping dulu sih orang masalah. Misal pindo kan butuh kue. Misal dure kudu jelas. Nggo nganu sih suhu panasnya si induk. Cangkangnya kayak temen ya. Tipis. Yang ngeras kang golongan angin lebih ketut. Ya nasi tipis sana sing tante. Lagi ya. Oke, ini udah ini ya sing datin di. Sing datin di. Iya jadi. Kita di. Iya. Oke, tunggu ngerti.
Tingginya kayak sih udah tubuh loh bro. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Sudah full ya kita ini ya teman-teman ya. Nah ini setelah ini tadi kan berkurang berapa ya, ada 7, 1, 2, 3, ada 7 butir yang gagal ya, walaupun pengecekan di 5 hari fertil, tapi pengecekan di hari yang ke-15 ternyata gagal 7 ya. Nah ini dari semua total ini ya, dengan kapasitas 100 ini nanti akan kita cek lagi di usia yang ke-21 ya, 21 ataupun 22. Nanti akan kita cek lagi apakah pertumbuhan si janin itiknya itu normal atau mati, kita nggak akan tahu lah ya, kita nggak tahu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek lagi besok lah ya, dalam kurun waktu sekitar 1 minggu lagi ya, di usia yang ke-21 ya. Syukur-syukur dari semua yang sudah pertumbuhan janinnya ini normal bisa hidup semua ya. Itu harapan kita. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Nah, kita tutup. Terus untuk proses pengecekan di usia yang pengecekan telur, proses penetasan telur ya di usia yang ke-15, kita rasa cukup untuk sampai di sini dulu ya. Nah, akan kita lanjut di hari yang ke-21.